Hai anak ibu guru semua, bagaimana kabar kalian hari ini? Ibu harap semuanya dalam keadaan sehat dan selalu bersemangat mengikuti pembelajaran. Anak-anak, pembelajaran hari ini dari tema 4 subtema 3 ya, tentang kewajiban dan hakku dalam bertetangga, muatan pelajaran bahasa Indonesia, kalimat saran dalam bertetangga. Nah, mari kita mulai belajar dan perhatikan bukumu halaman 95. Menemukan kalimat saran dalam teks percakapan tentang kewajiban dan hak dalam bertetangga. Anak-anak, kita dapat menemukan kalimat saran dalam sebuah teks percakapan ya. Nah, teks percakapan itu apa ya? Iya, teks percakapan adalah teks yang berisi pembicaraan antara dua orang atau lebih tentang suatu topik. Sedangkan topik adalah pokok pembahasan, misalnya pembahasan tentang kewajiban dan hak dalam bertetangga. Nah, itu contoh topiknya ya. Maka untuk berikutnya ada teks percakapan. Ayo simaklah teks percakapan berikut. Temanku tetangga baruku. Cici berkata kepada ibunya, "Ibu, aku memiliki teman baru namanya Helena. Rumahnya tidak jauh dari rumah kita." Ibu berkata, "Kamu pasti senang punya teman dekat rumah." Cici, "Iya Bu," kata Bu Guru, "kita seharusnya mengenal tetangga." Ibu berkata, "Betul Cici, kita hendaknya mengenal baik tetangga kita." Cici berkata, "Iya Bu, aku senang berteman dengan Helena. Ia pandai menyanyi, suaranya sangat merdu." Nah, ibu berkata, "Sebaiknya kamu ajak dia main ke rumah." Cici kenalkan dia sama ibu dan ajak dia bermain bersama. Cici menjawab, "Baik Bu, terima kasih sudah mengizinkanku bermain bersamanya." Nah, ini adalah contoh sebuah percakapan antara Cici dengan ibunya mengenai tetangga barunya. Anak-anak, tadi kita sudah menyimak percakapan Cici dan ibunya. Maka pada teks percakapan tersebut terdapat beberapa kalimat saran yang kita temukan ya, yaitu yang pertama, kata Bu Guru, kita seharusnya mengenal tetangga. Yang kedua, kita hendaknya mengenal baik tetangga kita. Dan yang ketiga, sebaiknya kamu ajak main dia ke rumah Cici. Ya, nah itulah kira-kira beberapa kalimat saran dari teks tersebut ya. Berikutnya, menyusun kalimat saran berdasarkan teks tentang kewajiban dan hak dalam bertetangga. Anak-anak, kalimat saran dapat disusun berdasarkan teks tentang topik tertentu. Nah, misalnya saja kewajiban dan hakku dalam bertetangga. Kalimat saran dapat disusun setelah menemukan permasalahan dari teks tersebut. Begitu ya. Oleh karena itu, kita perlu mencermati teks agar dapat menemukan kalimat-kalimat yang menunjukkan permasalahan. Anak-anak, berikut ini ada contoh teks bacaan ya. Ayo simaklah teks berikut. Mengunjungi tetangga baru. Mari kita baca. Minggu sore, Fitri bersama ibu dan ayahnya pergi mengunjungi tetangga barunya. Pak Taryo baru 1 minggu pindah rumah. Pak Taryo membawa istri dan anaknya pindah rumah. Pak Taryo memiliki anak perempuan seusia Fitri. Mereka cepat sekali akrab. Ayah dan ibu Fitri pun duduk di ruang tamu. Sedangkan Fitri bermain bersama teman barunya di teras rumah. Nah, anak-anak, dari teks bacaan di atas, kita bisa membuat kalimat saran kepada Pak Taryo dan keluarganya ya. Contohnya, sebaiknya Pak Taryo dan keluarganya bersikap baik kepada tetangga ya. Begitu kira-kira untuk saran kepada Pak Taryo ya. Berikutnya, menemukan kalimat penyelesaian berdasarkan teks tentang kewajiban dan hak bertetangga. Anak-anak, kita dapat menemukan kalimat saran tadi dalam sebuah teks.
misalnya tentang kewajiban dan hak dalam bertetangga. Maka kalimat penyelesaiannya harus ditulis dengan bahasa yang santun agar tidak menyinggung perasaan lawan bicaranya. Begitu ya. Maka berikut ini ada teks bacaan ya. Ayo simaklah teks berikut. Berbagi hasil panen. Dedi memiliki pohon mangga di halaman rumahnya. Pohon mangga itu sedang berbuah lebat. Pada hari Minggu, Dedi dan ayahnya memanen pohon mangga tersebut. Hasil panen buah mangga sangat melimpah. Ayah Dedi menyarankan untuk membagi hasil panen mangga mereka kepada tetangga. Nah, anak-anak, dari teks di atas kita menemukan permasalahan, yaitu Dedi ingin membagi hasil panenannya kepada tetangga. Dedi tidak bisa melakukan sendiri. Maka kalimat saran untuk permasalahan di atas dapat kita buat, misalnya Dedi sebaiknya meminta bantuan teman untuk membagikan hasil panen ya. Nah, selanjutnya menyajikan kalimat permasalahan dan sarannya dalam bentuk bagan. Anak-anak, informasi penting yang kita peroleh dapat kita tulis atau sajikan dalam bentuk bagan atau diagram ya. Bentuk bagan atau diagram tersebut memudahkan kita dalam mengingat informasi penting tersebut. Maka, saat menulis informasi penting dalam bentuk bagan atau diagram, gunakan kata-kata baku dan kalimat sesuai ejaan yang benar. Begitu ya. Maka untuk selanjutnya ada teks bacaan ya. Ayo simaklah teks berikut. Sore hari, Ale duduk di taman yang tidak jauh dari rumahnya. Ale melihat badung di taman tersebut. Ale tidak sengaja melihat badung mencoret-coret tembok pagar taman. Nah, dari teks di atas kita dapat menemukan permasalahan ya. Permasalahannya yaitu badung mencoret-coret tembok pagar taman. Lalu kita bisa membuat saran untuk badung ya. Saran pertama misalnya, sebaiknya badung tidak membuat coretan di tembok. Saran kedua misalnya, seharusnya badung merawat pagar tanaman ya. Nah, ini contoh bagan ya nak ya. Seperti ini contohnya ya. Selanjutnya, menemukan kalimat penyelesaian dalam teks tentang kewajiban dan hak dalam bertetangga. Anak-anak, kalimat penyelesaian dapat ditemukan dalam suatu teks yang kita baca atau kita dengar ya. Kalimat penyelesaian biasanya diawali dengan suatu masalah, begitu ya. Nah, setelah menyimak teks, kita dapat menuliskan kalimat penyelesaian dengan menggunakan kata-kata baku dan kalimat sesuai ejaan yang benar. Maka untuk selanjutnya, ayo simaklah teks berikut ya. Kita mempunyai tetangga di sekitar tempat tinggal kita. Hubungan kita dengan para tetangga harus dijaga agar kehidupan kita aman dan tentram. Suasana aman dan tentram di lingkungan perumahan tidak akan tercipta jika warga tidak saling tolong-menolong, kerjasama, dan toleransi. Setiap warga harus menyadari kewajiban dan hak dalam hidup bertetangga. Nah, anak-anak, dari teks di atas kita dapat menemukan kalimat penyelesaian dari hidup bertetangga ya, yaitu suasana aman dan tentram di lingkungan perumahan tercipta karena adanya sikap saling menolong, kerjasama, dan toleransi ya. Itulah kalimat penyelesaian yang dapat kita temukan dari teks tersebut. Paham ya nak ya? Selanjutnya, menyusun kalimat penyelesaian berdasarkan hasil pengamatan lingkungan bertetangga. Anak-anak, kalimat penyelesaian dapat disusun berdasarkan teks yang kita baca ya. Setelah kita menemukan permasalahan dalam teks tersebut,
kita dapat menuliskan pendapat. Setelah itu, pendapat-pendapat tersebut disusun menjadi kalimat penyelesaian masalah. Sebagai contoh, kita menemukan permasalahan yaitu ayam Ade terserang demam berdarah. Maka dari permasalahan tersebut, kita bisa membuat kalimat penyelesaian. Misalnya, yang pertama, sebaiknya kita menjaga kebersihan lingkungan sekitar. Kalimat penyelesaian kedua, sebaiknya kita menguras bak penampungan air seminggu sekali. Dan ketiga, botol-botol bekas hendaknya dikubur agar tidak menjadi sarang nyamuk. Ya, kira-kira begitu kalimat penyelesaian dari permasalahan di atas. Mudah ya nak ya? Bisa ya? Maka anak-anak ibu semua, dengan demikian pembelajaran hari ini telah selesai. Ibu harap kalian dapat memahami dan mengerti apa yang telah kita pelajari tentang kalimat saran dalam bertetangga. Tetap sehat, tetap semangat, dan tetap belajar ya. Selamat belajar.